Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 di semester pertama, kita akan memulai dengan belajar materi munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sejarah ilmu kalam dapat dibagi ke dalam 5 masa. Yang pertama yaitu masa Rasulullah SAW, yang kedua masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga masa Bani Umayyah, yang keempat masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir yaitu masa setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran atau yang disebut firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, para sahabat langsung berkonsultasi dengan Nabi sehingga masalah tersebut dapat segera diselesaikan dan para sahabat patuh terhadap petunjuk Nabi. Akidah pada masa Nabi bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Masuk pada Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, terjadilah benih-benih munculnya firqah dalam Islam, yaitu yang dikenal dengan peristiwa Al-Fitnah Al-Kubra, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Puncaknya yaitu pada Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadinya tahkim atau perundingan untuk mengakhiri perang sifil yang menyebabkan umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, dan golongan di luar Syiah juga Khawarij. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan akidah sudah semakin tajam karena kedaulatan Islam semakin kokoh sehingga umat Islam lebih leluasa mengembangkan pemikiran yang sebelumnya tak pernah disentuh. Ada beberapa paham yang muncul pada masa ini, diantaranya yang pertama paham Jabariyah yang dipelopori oleh Jaham bin Abi Sufyan, paham Qadariyah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimsyaqi, dan Ja'ad bin Dirham. Juga munculnya Hasan al-Basri, yaitu seorang pemikir yang cerdas. Selanjutnya akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini muncul golongan Mu'tazilah yang dipimpin oleh Wasil bin Atta, Asy'ariyah yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari, dan Maturidiyah oleh Abu Mansur al-Maturidi. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah dipahami serta mampu mengkolaborasikan antara dalil naqli dan pendekatan akal menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian pemikiran Ibnu Taimiyah ini dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul para pemikir-pemikir Islam seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Peristiwa tahkim. Pada tahun 37 Hijriah terjadi peristiwa perang Siffin antara Muawiyah bin Abu Sufyan melawan kekhalifahan Ali. Pada perang ini diadakan sebuah perundingan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan. Perundingan ini disebut juga dengan tahkim atau arbitrase. Akan tetapi tahkim tersebut justru berakhir mengecewakan dan membuat umat Islam terpecah belah menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan Syiah, golongan yang tetap setia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Golongan kedua golongan Khawarij, golongan yang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu golongan yang setia atau mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketiga golongan ini pertama berbeda pendapat atau berpecah belah karena masalah politik. Akan tetapi pada akhirnya berkembang ke masalah akidah atau teologi, sehingga dari sinilah akhirnya muncul berbagai firqah atau aliran dalam Islam.
Demikian penjelasan materi dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.